عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن أضم النور حين أرى مرايا الضوء تغسلني ذلي قلبان من شغل بشيء آخر عني بشيء آخر عني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Duyufur Rahman, para tamu Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Wesal Travel yang insyaallah dalam waktu dekat akan menjalankan kegiatan ibadah umrah. Alhamdulillah atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dipertemukan di tempat ini untuk satu tujuan, yaitu melaksanakan kegiatan manasik umrah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna serta sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semua umatnya yang dengan setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Duyufur Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Sebenarnya saya kurang pas kalau untuk mengisi manasik ya, karena ada ustadz kita senior. Tapi saya lebih yakin, maksudnya lebih tenang ketika ada yang lebih senior. Artinya ketika saya salah akan dibetulkan. Ya, mohon izin Ustaz ya. Kalau nanti ada yang saya sampaikan ada kesalahan, tolong dibetulkan. Baik, ibu-ibu rahimakumullah. Ada yang belum pernah umrah? 1, 2, 3. Belum pernah, yang belum pernah umrah. Masya Allah. Yang sudah pernah umrah? Masya Allah. Baik. Barakallahu fiik.
Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tadi sudah melihat gambaran kegiatan umroh. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Mas'ud Abu Abdillah, tentang rukun-rukun umroh, ya, hal-hal yang harus dihindari ketika umroh. Ya. Tadi juga dalam tayangan sudah dijelaskan. Ya. Jadi sudah jelas? Udah jelas bapak-bapak, ibu-ibu? Masih ada yang belum? Ya, baik. Ya. Insya Allah bagi yang sudah pernah umroh, ya mengingatkan kembali. Ya. Bagi yang belum pernah umroh, mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan memberikan sedikit gambaran bagaimana kegiatan ibadah umroh yang akan kita laksanakan. Baik bapak-bapak, ibu rahimakumullah, Dirfur Rahman, jamaah umroh Wesal Alif Tour, ya, karena Alif Tour itu memang di bawah naungan Wesal, jadi saya sering nyebut Wesal, Wesal TV maksudnya. Ya, saya ucapkan ahlan wa marhaban bikum fi hudurikum, ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mempercayakan keberangkatan ibadah umrohnya kepada Alif Travel. Kenapa? Karena ibadah umroh itu biayanya lumayan mahal, puluhan juta. Kalau kita salah memilih travel, maka ya bagaimana ya? Kadang-kadang ada mungkin travel-travel yang tidak melaksanakan manasik umrohnya tidak sesuai dengan sunnah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan melihat di sana, terutama yang belum pernah ke sana. Kalau yang sudah pernah ke sana, sudah sering melihat pemandangan di sana yang aneh-aneh, ya. Aneh-aneh bagi orang yang sudah belajar manasik umroh. Untuk itu, ketika kita mau berumroh harus berilmu dulu, ya. Harus mengetahui bagaimana sih tata cara ibadah umroh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti banyak kita jumpai di sana, ya, yang bisa dikatakan satu penyimpangan dalam arti tidak ada syariat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah kadang-kadang dengan berdasarkan perasaan. Ya. Maka perlunya kita berbekal sebelum berangkat umroh. Apa bekalnya? Kalau bekal materi, bekal harta, jangankan kita akan pergi ke Mekah, ke Madinah, jauh. Kita yang merantau aja di Jakarta. Kalau kita mau pulang kampung, itu pasti membawa bekal, menyiapkan bekal, ya, untuk perjalanan. Tapi bekal yang dimaksud di sini adalah bukan bekal harta saja, ya, bukan bekal materi. Ya, apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, bekalnya itu adalah takwa. Bekalnya adalah ilmu, ya. Karena dengan kita berilmu, maka kita akan mengetahui bahwa tujuan kita untuk pergi ke Mekah, ke Madinah adalah untuk ibadah. Bukan hanya untuk wisata, ya, untuk bersenang-senang. Maka nanti yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu siapkan, ingat kita berangkat ibadah umroh. Niatkan dalam hati kita, murnikan niat kita bahwa kita ini akan beribadah umroh, maka niatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz kita bahwa ibadah itu diterimanya satu ibadah, apapun itu ibadahnya, itu syaratnya dengan ikhlas karena Allah. Tadi sudah dicontohkan 3 sahabat yang punya amalan luar biasa, ya, tetapi ternyata jadi bahan bakar pertama neraka jahanam. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Karena ada dalam diri orang tersebut riya, ya. Karena riya adalah satu kesyirikan. Walaupun itu syirik kecil, ya, tapi itu dosa besar. Makanya ketika orang beribadah ada unsur riya, maka tertolak ibadahnya. Maka hati-hati, ya, kita di sana akan beribadah, sucikan niat kita, ikhlaskan niat kita bahwa kita ini akan beribadah semata-mata karena lillahi ta'ala. Dan ternyata ibadah
ibadah umroh atau ibadah apapun, diterimanya amal ibadah kita bukan hanya ikhlas saja. Ya. Kalau ikhlas memang kita dituntut untuk ikhlas. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya. Barang siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Rabb-nya, ingin berjumpa dengan Allah, maka beramal soleh dan tidak boleh menyekutukannya dengan apapun. Nah, ini ikhlas. Maka niatkan ikhlas. Emang ada umroh yang enggak ikhlas, Pak? Ada. Kadang kita sudah niat dari rumah dengan ikhlas, niat ya. Kalau niat umrohnya nanti di mikot ya. Kita sudah bertekad ya dengan niat yang ikhlas, tapi nanti kadang-kadang di jalan tergoda dengan setan. Ada unsur riya ya. Nanti ketika tawaf, nanti Bapak akan lihat ya, bagaimana. Maka kami himbau kepada jamaah Alif Travel ya. Ketika nanti kita ibadah umroh, simpen tuh HP ya. Karena nanti akan kita lihat tuh, lagi tawaf, bikin status. Lagi di sini bro. Sambil tawaf, sambil selfie. Sambil selfie di depan Ka'bah itu. Nah, seperti ini. Ini banyak yang seperti ini. Apakah dengan seperti ini batal umrohnya? Batal enggak? Umrohnya enggak batal, tapi pahalanya pahalanya batal karena ada unsur riya di sini ya. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syarat diterimanya ibadah ya. Ibadah umroh ini tentunya yang akan kita laksanakan harus mutaba'ah, mengikuti syariat dan tuntunan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mutaba'ah, harus mengikuti ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, kita harus mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam umrah, dalam manasik umrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lita'khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku ya contoh manasik ya. Contoh manasik kalian dariku, ambil contohnya manasik ya. Sebagaimana Rasulullah melakukan manasik umrah, kita harus mencontoh beliau. Dalam sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Begitu juga ketika wudu. Ya. Ketika wudu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu ya seperti wuduku ini, ya, itu juga barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Artinya kita dalam beribadah harus mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak ngarang-ngarang sendiri ya, tidak beribadah sesuai dengan selera. Aduh, kalau caranya begini kayaknya kurang enak deh. Wah, enaknya seperti ini ya. Bukan. Jadi kita beribadah itu dibangun di atas dalil, di atas petunjuk Allah dan di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik Bapak-bapak Ibu-ibu rahimakumullah, maka perlunya bahwa kita beribadah itu dengan ilmu ya, dengan niat yang ikhlas, dengan mengikuti petunjuk dan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian apa sih umroh? Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu itu berangkat umroh itu kenapa? Hah? Kenapa Pak berangkat umroh Pak? Siapa yang nyuruh umroh Pak? Bu. Kita berangkat umroh karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini perintah. Makanya di sini ada perbedaan ulama, apakah umroh itu hukumnya sunnah atau wajib? Ya. Dari beberapa pendapat yang paling kuat bahwa umroh adalah wajib sekali seumur hidup bagi yang
bagi yang mampu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah beri kesempatan bisa menjalankan ibadah umroh, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patut bersyukur karena tidak semua orang bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umroh bukan untuk orang yang kaya. Umroh bukan untuk orang yang hartanya berlimpah, tidak. Ya. Walaupun umroh ini adalah ibadah harta, ya. Harus menggunakan harta, dana, ya. Kalau nggak ada dananya nggak bisa berangkat. Ya. Gimana bisa berangkat? Bayar tiketnya mahal, paketnya udah puluhan juta, ya. Harus punya harta. Tetapi tidak semua orang yang punya harta itu mereka bisa berangkat umroh. Orang yang bergelimang harta, kalau memang itu tidak katakanlah kalau bahasa kerennya itu panggilan Allah. Memang kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu dipanggil oleh Allah. Makanya ketika di mikot, ucapannya labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu memang kita dipanggil, Pak, Bu. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke rumahnya. Tidak semua orang. Jadi hanya orang-orang pilihan yang bisa berangkat ibadah umroh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya. Bangga apa bangga? Senang apa senang, Bu? Makanya patut bersyukur, alhamdulillah, ya. Maka gunakan kesempatan ini, ya, kita ke sana untuk beribadah umrah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umroh ini keutamaannya sangat banyak. Keutamaannya Masya Allah sangat luar biasa. Ya. Bahkan umroh itu bagi ibu-ibu, bagi perempuan itu seperti jihad. Sebagaimana Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, ala nisa'i jihad." Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga diwajibkan untuk berjihad? Apa kata Nabi SAW? Menjawab, "Na'am, alaihinna jihadun la qitalan fihi al-hajj wal umrah." Ya, wanita juga wajib untuk berjihad. Tetapi jihadnya tidak ada pembunuhan, ya. Tidak ada peperangan. Apa jihadnya? Haji dan umrah. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang umrah ini pahalanya insya Allah seperti pahala jihad fi sabilillah. Di antara keutamaan yang lain, apa kata Nabi SAW? Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Tadi Bapak sudah pernah umrah, ya. Oh, Bapak umrah tahun 2018. Sekarang 2022, ya. Dari 2018 ke 2022 banyak mungkin melakukan dosa-dosa, ada dosa-dosa yang telah dilakukannya. Maka insya Allah di umroh yang sekarang rentang waktu ke belakang sampai 2018 dosa-dosanya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di antara keutamaan umroh yang lain, bahwa umroh itu akan menghapuskan kemiskinan dan kefakiran. Bahwa ibadah yang terkait dengan harta, kekayaan itu adalah ibadah umroh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir, ya. Ketika berangkat umroh kemudian duitnya berkurang. Ini janji Rasulullah. Rasulullah janjinya pasti benarnya. Orang yang berangkat umroh, orang yang melakukan ibadah umroh bahwa ibadah umroh itu akan menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Semakin banyak umroh, insya Allah nambah, ya. Insya Allah. Baik, itu di antara keutamaan ibadah umroh. Ya. Baik, apa sih umroh itu? Umroh itu apa Pak artinya Pak? Ibu, ada yang tahu umroh itu apa? Umroh secara bahasa artinya al-qasdu atau ziarah. Ya. Jadi umroh itu ziarah. Ya. Sengaja kita melakukan ziarah. Ya. Nah, dan secara istilah, umroh adalah at-ta'abbud lillah bi ziyarati baitil haram bi ikhramin
wa tawafin, wa sya'yin, wa halqin au taksirin. Jadi yang namanya ibadah umroh itu adalah kita berziarah. Ziarahnya kemana? Ke Baitullah. Baitullah itu ada berapa Pak, Bu? Baitullah ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Ada yang lain? Baitullah banyak, Bu. Semua masjid-masjid yang ada itu namanya Baitullah. Di sini adalah umroh itu beribadah, ya. Maksudnya melakukan perjalanan berziarah ke Baitullahil Haram, ya, ke Baitullah yang haram, ya, di Mekah. Untuk apa? Untuk melakukan 4 hal, 4 hal aja. Ya. Yang pertama dengan ihram, ya. Yang kedua dengan tawaf, yang ketiga dengan sya'i, yang keempat dengan tahallul, ya. Tahallul, dan tahallul ini ada 2, hanya ada 2 cara tahallul itu, ya. Pertama dengan halak, halak itu artinya cukur gundul, yang tadi sudah disampaikan doanya, ya, keutamaannya yang cukur gundul. Yang kedua dengan taksir, taksir itu apa? Cukur pendek, tapi pendeknya itu rata, ya, rata dari depan ke belakang, samping semuanya rata. Kalau mau dibikin cukur 3 cm, nah, itu termasuk taksir, ya. Bukan banyak yang difahami oleh orang. Taksir itu hanya memotong cekrik sebelah kanan, kemudian sebelah kiri cekrik, cekrik. Dan tempatnya di mana? Di Marwah. Itu sampai sekarang itu orang-orang ketika sampai Marwah pada tahallul di situ. Padahal sudah berulang kali askar itu mengusir, nggak boleh cukur di situ, nggak boleh, sebenarnya dilarang. Tapi karena sehari berapa ribuan kali bosen, askarnya capek. Ambil bawa gunting, nawarin gunting. Maka jamaah kita, jamaah Alif Travel, saya nyebutnya Wesal lagi, nggak apa-apa. Emang Alif Travel juga di bawah naungan Wesal. Jamaah Alif Travel, saya himbau, saya harapkan jangan sampai ada yang cukur di situ, ya. Ada yang tahallul di situ. Kalau sudah sampai putaran syai, udah langsung ambil kanan keluar masjid. Yang laki-laki menuju salon, yang ibu-ibu di hotel. Karena di situ nanti banyak tuh, ibu-ibu pada ngeluarin rambutnya, potong temennya. Yang laki-lakinya gunting cekrik, cekrik, cekrik. Nah, padahal nanti ada larangan ikhram loh. Larangan ikhram diantaranya tadi sudah disebutkan, dilarang memotong kuku, dilarang motong rambut. Nah ini putaran syai putaran terakhir ke-7, motong rambut, cekrik 1. Itu pelanggaran bukan? Pelanggaran karena mau mencontoh siapa kalau tahallul? Karena tahallul yang dicontohkan oleh Rasulullah hanya 2, halak dan taksir, ya, cukur gundul dan cukur pendek. Ya. Kalau itu pelanggaran nanti masuknya. Ya, baik, itu apa namanya? Arti secara bahasa dan secara istilah umroh. Ya. Kemudian syarat umroh itu apa sih? Ya, nah, ini udah. Nah syarat umroh. Syarat umroh itu beragama Islam. Ya. Kalau bukan Islam ya nggak bisa lah, ya, Islam. Kemudian berakal. Kalau orang nggak berakal, orang yang sudah pikun, ya, nggak punya akal, memenuhi syarat nggak? Ya, nggak. Orang gila, ya, nggak memenuhi syarat. Kemudian baligh, ya. Ini ada kok anak-anak yang belum baligh ikut umroh. Ini bagaimana itu? Umrohnya sah apa enggak? Sah. Dan yang mendapatkan pahala siapa? Orang tuanya. Karena pada suatu ketika haji wada, ada seorang sahabiyah, ibu-ibu, ya, bertanya kepada Rasulullah dengan mengangkat anaknya, ya, dengan mengangkat anaknya masih kecil. Ya Rasulullah, apakah anak ini berhaji? Ya, kata Rasulullah, ya, anak ini berhaji dan pahalanya untukmu, ya, pahalanya untuk orang tuanya. Baik. Kemudian merdeka, ya, merdeka artinya orang yang lawan katanya merdeka apa budak, ya. Di sini sudah nggak ada perbudakan. Orang yang dalam tahanan misalnya, ya, baik tahanan dalam maupun tahanan kota itu juga nggak mampu. Kemudian yang kelima mampu. Mampu di sini ya mampu fisiknya, mampu secara finansial dan juga mampu dalam kondisi perjalanannya. Ya, ini syaratnya umroh.
Kemudian rukun. Rukun juga tadi sudah disebutkan ya. Di slide video sudah disampaikan, mungkin bapak-bapak juga ibu-ibu sudah pernah dengar rukunnya umroh. Dan rukun ini tidak boleh ditinggal. Kalau salah satu rukun tidak dilakukan, ya maka umrohnya batal. Nah, kalau wajib ditinggalkan, ya berdosa, tetapi bisa diganti dengan denda, dengan dam. Ya. Tetapi kalau rukun tidak dilaksanakan, salah satunya ditinggalkan, maka umrohnya menjadi batal. Apa rukun umroh ini? Ya, mudah. Ya, jadi ternyata umroh ini sangat simpel, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, umroh itu jangan kita bayangkan ribet, karena kadang-kadang umroh itu ada yang bikin ribet. Ya, kita sendiri yang bikin ribet. Putaran pertama harus baca ini, sampai dibikin kalung bukunya ini, jadi fokus baca. Putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini. Padahal di dalam kita berumroh ada bacaan-bacaan yang ditentukan dan juga ada tidak ditentukan. Bacaan yang ditentukan misalnya dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, apa bacanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Rukun umroh yang pertama ihram. Apa itu ihram? Ihram itu kita seseorang memasukkan niat dalam satu ibadah. Itu namanya ihram. Ya, kita berniat untuk memulai ibadah. Apakah dalam sholat ada ihramnya? Ada? Apa ihramnya dalam sholat? Takbiratul ihram. Ya. Di dalam umroh juga ada ihramnya, dalam sholat juga ada ihramnya. Maka ketika berihram, ya menzaharkan ihlal, ya menjaharkan ikrar Allahu Akbar, itu dalam sholat. Di dalam umroh kita berihlal, berikrar labbaik Allahumma umrah atau labbaika umratan. Ya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua tawaf. Ya, udah tahu semua bapak-bapak, ibu-ibu, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali putaran. Dimulai dari mana? Dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi. Itu 1 kali putaran. Ya. Kemudian rukun yang ketiga itu sya'i. Sya'i itu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dihitung berapa kali? 1 kali. Ada yang salah paham, dikira kayak tawaf, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian sampai Hajar Aswad lagi dihitung 1. Ketika sa'i dihitung dari Sofa, kemudian ke Bukit Sofa lagi dihitung 1. Jadi berapa kali putaran? 14 kali putaran. Padahal tahu Bapak, jarak dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu berapa? Berapa meter? Ada yang tahu? Ada yang pernah ngitung? Besok kalau penasaran dihitung, pakai Google Map. Jaraknya kurang lebih 500 meter. Ya. Jadi kalau kita berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali, berarti 500 kali 7 berapa? 3,5 kilo. Bulan Mei, ya bulan Syawal, itu ada jamaah kami yang ketika mau berangkat, ibu-ibu, itu kakinya ada keluhan, sakit. Aduh saya sakit, kira-kira gimana ya Pak ya? Nggak apa-apa, nanti saya siapkan mutawif untuk meminjamkan kursi roda. Tapi apa yang terjadi qadarullah, sampai sana apa sehat, kuat ya. Tawafku tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang itu rasa sakitnya. Padahal ya berat itu kan, tawaf berat ya, sya'i perjalanan yang berat ya. Tapi alhamdulillah dengan kecintaan, dengan iman yang ada, maka rasa sakit itu akan hilang ya, terobati ya, bisa sembuh penyakitnya. Subhanallah. Ya. Baik, baik. Kemudian wajib umroh ya. Tadi ada syarat, ada rukun, sekarang wajib. Wajib umroh itu berihram dari mikot dan yang kedua tahallul. Beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi
yang mendaftarkan ke travel, yang travel ini memperhatikan syariat. Karena kemarin ketika Agustus, saya berangkat Agustus, itu saya landing di Jeddah. Kemudian kalau rombongan kami, ya rombongan Alif Travel itu ke Madinah dulu, ya. Artinya tidak langsung umroh. Ini ada jamaah umroh travel lain satu pesawat dengan kami turun di Jeddah. Kemudian ketika saya lagi sholat maghrib di belakang pada heboh bapak-bapak itu. Rupanya mereka lagi pada ganti baju, lagi pada pakai pakaian ihram. Saya tanya, Pak, kenapa pakai pakaian ihram di sini? Iya kan saya langsung ke Mekah Pak. Saya nggak ke Madinah dulu. Saya mau langsung umroh. Kenapa pakaiannya di sini? Iya tadi pembimbing nyuruh pakaian di sini. Padahal yang sebenarnya bagaimana? Yang sebenarnya ketika berikhram itu kalau dari Indonesia mau langsung ke Mekah, mikotnya di mana? Di Yalamlam, ya, di atas pesawat. Dengan alasan, kalau di pesawat saya nanya yang agak muda, kenapa pada ikhramnya pada di sini? Ya karena kan kalau di pesawat ribut Pak, sibuk gimana, ya kan bisa diatur. Ya. Nah ini kalau sudah melewati mikot seperti ini bagaimana? Nah, inilah. Jadi bahkan kadang-kadang ada dari pramugari itu pengumuman, ya ada pemberitahuan ini akan nyampe Yalamlam, tapi juga kalau misalnya nggak berikhram di sini juga nanti bisa berikhram di Jeddah. Padahal Jeddah sudah melewati mikot, ya ini wajib ikhramnya itu harusnya di mikot di Yalamlam. Ya, kami juga pernah dari travel kami, rombongan kami langsung ke Mekah, tetapi tetap ngambil mikotnya, berikhramnya dari pesawat. Ya, bisa disiasati. Kita dari bandara Jakarta ya sudah memakai sarung ikhram. Terus di atasnya masih pakai baju biasa. Ya, nanti sampai pesawat itu sebelum 1 jam sebelum sampai mikot udah dikasih tahu. Ini 1 jam lagi kita akan melewati mikot. Itu sama awak pesawat sudah dikasih tahu. Setengah jam lagi kita akan sampai mikot. Silahkan. Itu kalau dalam waktu 1 jam dipersiapkan dalam satu pesawat, insya Allah ya cukup. Ya. Jadi kita jangan mengakal-ngakali. Biar nggak rame, biar nggak ribet di pesawat. Ya, baik. Kemudian wajib yang kedua adalah tahallul. Dan tadi udah saya sampaikan bahwa tahallul itu ada 2, dikhalak, gundul, dan ditaksir. Karena banyak dari travel lain ketika berangkat umroh bapak-bapak itu atau yang anak-anak muda rambutnya gondrong ya, dikucir seperti ini, diikat belakangnya. Ketika pulang masih utuh, hanya dipotong seujung jari ya kayak perempuan itu. Padahal keutamanya adalah cukur gundul dan taksir. Dan itu jenis tahallulnya seperti itu. Ya. Baik, tahallul ini wajib umroh, rukun umroh, syarat umroh sudah, lanjut. Ya. Nah, kemudian mikot. Apa itu mikot? Ya. Mikot tadi adalah batas kita untuk memulai ibadah umroh. Mikot. Dan mikot ini adalah mikot makani, ya. Mikot tempat. Kalau mikot zaman itu mikot untuk apa? Untuk sholat, ya. Untuk sholat waktu zuhur, yaitu mikotnya waktu zuhur, ya, dan lain sebagainya, mikot. Dan mikot yang ada di Arab Saudi itu ada 5 ya, ini sekedar untuk pengetahuan. Yang pertama Dzulhulaifah, dan Dzulhulaifah ini adalah mikot kita nanti Bapak Ibu. Mikot yang paling jauh dari Masjidil Haram. Mikotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Dzulhulaifah, atau yang dikenal sama orang Indonesia itu Bir Ali, padahal bukan bir ya, biar ya, sumur, artinya sumur Ali, Bir Ali. Kemudian ada Juhfah, ya, Juhfah itu sekarang sudah pindah karena Juhfah itu daerah sekitar Rabah ya, namanya Rabah sekarang terkenalnya, bukan Juhfah. Kemudian Zatul Iraq, kemudian Qarnul Manazil dan Yalamlam yang tadi saya sudah sebutkan ya. Mikotnya orang Indonesia termasuk Yalamlam ketika mau langsung ke Mekah untuk umroh. Slide berikutnya. Baik. Ya, ini ikhram tadi udah kita sampaikan apa itu ikhram ya. Ikhram adalah niat jamaah haji atau umroh untuk memulai manasik dengan mengucapkan niat ya, labbaika
umratan atau labbaik Allahumma umratan. Ya. Kalau misalnya ada yang mau membadalkan, gimana niatnya? Ya. Labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan. Ya, sebut namanya. Ya. Kalau mungkin yang sudah pernah umroh, berangkat umroh yang sekarang mau membadalkan, mungkin untuk keluarganya, ya, maka silahkan. Ya. Nanti ketika di miqat dengan mengucapkan ikrar labbaik Allahumma umratan an siapa-siapa. Misalnya an abi atau an umi, ya, untuk bapakku atau untuk ibuku atau untuk nama siapa disebutkan namanya. Ya. Baik. Kemudian apa? Ini labbaika umroh atau labbaika umratan. Ya. Nah di miqat ini Rasulullah menganjurkan untuk mengucapkan kalimat syarat. Ya. Tadi sudah disebutkan, ya, fa'in habasani habisun famuhilli haitsu habastani. Apabila saya terhalang, ya, maka tahallulku di tempat di mana engkau menghalangi. Kalimat syarat ini menjadi penting, ya. Mungkin di zaman sekarang alhamdulillah sudah lewat pandemi, ya. Misalnya, ya, contohnya perlunya kalimat syarat ini kita sudah bermikot dari Dzulhulaifah. Sudah berangkat, sudah miqat, sudah baca labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perjalanan pas sampai Mekah ada pengumuman bahwa kota Mekah hari ini lockdown. Wah, karena apa? Karena pandemi. Kita sudah berikhram tuh dari Dzulhulaifah. Nah, bagaimana? Maka kalau kita membaca kalimat syarat ini, maka kita tidak terkena tidak terkena denda. Begitu juga kalimat syarat ini juga berlaku bagi ibu-ibu. Ya. Ketika udah berikhram dari Dzulhulaifah, kemudian di perjalanan, ini ada kayak rasa apa yang beda ini, apa ya? Apa Bu? Tamu bulanan datang. Maka ibu mengalami haid dalam perjalanan mau umroh. Tadinya sudah berikhram dari miqat. Dan kalimat syarat ini, ya, dulu pernah dialami Rasulullah SAW ketika mau berumroh, sudah berangkat dari Dzulhulaifah, mau ke Mekah, tiba-tiba di 6 kilo, sekitar jarak 6 kilo sebelum masuk Mekah, dihalangi oleh kafir Quraisy. Di mana? Masih ingat bapak-bapak, ibu-ibu kejadian itu dikenal dengan apa? Hudaybiyah. Jadi di Hudaybiyah itu dihalangi Rasulullah, nggak boleh umroh. Bayangkan Rasulullah berangkat dari Madinah dengan sahabatnya, berapa hari coba? Bukan kayak sekarang mah enak. Ada sesusah-susahnya kita naik bis paling 5 jam dengan AC bisa tidur. Zamannya Rasulullah kendaraan paling cepat kuda, pakai onta berhari-hari, ya. Kemudian sampai di Hudaifah itu dihalangi, nggak boleh umroh sama orang kafir Quraisy. Ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dan para sahabat? Tertahan. Bahkan Umar bin Khattab itu nggak mau balik lagi, nggak mau, disuruh balik nggak mau. Ya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita ini berada di pihak yang benar atau di pihak yang salah? Kita berada di pihak yang benar. Baik, teruskan, lanjutkan. Ya, tapi Rasulullah enggak. Maka Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk tahallul. Sahabat nggak ada yang mau, nggak ada yang mau suruh tahallul sama Rasulullah. Ya, apakah para sahabat ini membangkang dengan perintah Rasul? Tidak. Apa yang terpikir di pikiran para sahabat itu menunggu siapa tahu nanti ada wahyu yang turun, siapa tahu nanti ada perubahan. Rasulullah dengan rasa sedih masuk ke tenda menemui istrinya. Siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha, mengadu, gimana nih sahabat nggak ada yang mau disuruh tahallul. Ya. Ini luar biasanya Rasulullah, seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin yang hebat, ya, tetapi masih mendengar saran dari istrinya. Apa kata istrinya? Ummu Salamah radhiyallahu anha, begini aja Rasulullah, engkau keluar
memotong rambut, ya, panggil tukang cukurmu untuk tahallul, kemudian potong sembelihan, ya, udah, insya Allah nanti akan diikuti oleh para sahabat. Benar, Rasulullah ngikuti saran dari istrinya. Keluar, kemudian Rasulullah tanpa ngomong siapapun, langsung panggil tukang cukur, gundul, udah, yang sahabat nggak usah diperintah, langsung pada cukur semua. Ya, ini tadi kalimat syarat. Baik, kemudian setelah kita sampai di mikot, ya, kita sampai di mikot itu nanti apa nih selanjutnya, lihat. Nah ini apa yang kita lakukan sebelum ihram, ya. Yang kita lakukan sebelum ihram, kita harus mandi dulu, ya. Mandi seperti mandi janabat. Ada yang belum pernah mandi junub? Sudah tahu semua, insya Allah sudah tahu semua caranya, ya. Nggak perlu dijelaskan cara mandi junub seperti apa. Ya. Kemudian apa namanya, membersihkan tuh. Tadi juga di slide video sudah disebutkan, ya, mandi, kemudian potong kuku, potong bulu-bulu, ya, bulu yang perlu dipotong, bulu yang perlu dicabut, ya, itu silakan dilakukan sebelum ihram, ya, sebelum kita ke mikot. Kalau kita insya Allah mungkin mikotnya ke Mekahnya mau hari apa? Misalnya hari Rabu, maka hari Selasa, ya, kita sudah motong kuku, ya, motong bulu-bulu, mencukur bulu, mencabut bulu yang perlu dicabut, memotong bulu yang perlu dipotong, ya, tapi jenggot jangan dipotong, ya, kumis dipotong. Kemudian memakai pakaian ihram, ya. Pakaian ihram bagi laki-laki itu berupa 2 lembar kain. Nah, ini kainnya 2 lembar. 2 lembar kain bagi laki-laki. Jadi yang satu sebagai izar, ya, sebagai sarung, yang satunya sebagai ridha, sebagai selendang. Untuk pakaian ihram ibu-ibu, ya, adalah pakaian yang biasa kita pakai, ya, pakaian syar'i, pakaian yang menutup aurat, pakaian yang tidak transparan, tidak harus putih. Dan di sini banyak salah pengertian, terutama orang Indonesia. Orang Indonesia itu mereka berpikiran, ya, beranggapan bahwa pakaian ihram itu harus putih. Makanya kita lihat ibu-ibu perempuan Indonesia di sana pakainya putih. Ya. Mending kalau putihnya tebal, ya, kadang-kadang putihnya tipis, ya, transparan kelihatan, ya. Apalagi kalau kena air. Maka jamaah Alif Travel kita himbau agar pakaiannya sebisa mungkin hindari pakaian warna putih, ya. Tapi pakaian yang gelap, warna gelap, ya. Atau kalau memang harus pakai pakaian putih, tapi pakaian putih yang tebal. Ya. Artinya tidak ada ketentuan ibu-ibu harus memakai pakaian ihramnya itu berwarna putih seperti laki-laki. Bahkan laki-laki pun tidak harus putih sebenarnya. Ya, pakai warna apapun boleh. Ya. Kalau sulit dicari, sekarang kan udah, masya Allah, udah sangat dimudahkan, ya, pakaian putih. Jadi pakaian laki-laki 2 lembar kain, ya, yang atas buat selendang, yang bawah buat sarung. Dan untuk yang dilakukan sebelum ihram, ya, kemudian larangan, ya, cara memakai, ya, cara memakai. Nah, kain ihram ini yang untuk laki-laki, ya, memang ada kekhususan untuk pakaian ihram bagi laki-laki, ya. Hanya 2 lembar kain, dan ingat tidak boleh memakai pakaian yang lain selain 2 lembar ini. Nah, pakaian dalam, ya, celana dalam, kaos dalam, itu sudah nggak boleh untuk laki-laki, khusus untuk laki-laki. Makanya dalam larangan-larangan ihram itu ada larangan khusus untuk laki-laki, ada larangan khusus untuk perempuan. Larangan khusus untuk laki-laki diantaranya apa? Itu tadi, nggak boleh memakai pakaian yang berpola. Ya, saya menghindari pakaian yang berjahit. Karena kalau memakai pakaian yang berjahit itu sabuk ada jahitannya. Boleh nggak memakai sabuk? Boleh. Sandal yang kulit ada jahitannya, boleh dipakai. Ya, apalagi ya kain ihram juga sendiri ada jahitannya. Kadang-kadang ada dibikin variasi logo, ya, yang nggak pakai sablon atau pakai bordil, itu jahitan namanya, ya. Tapi yang dimaksud dengan dilarang memakai pakaian berjahit ini adalah pakaian yang berpola, Pak Bu. Ya. Pakaian yang berpola membentuk tubuh. Sekarang kan banyak tuh,
ada kaos dalam atau celana dalam yang tanpa jahitan. Pernah lihat? Ada. Itu boleh nggak dipakai? Nggak boleh, walaupun itu nggak ada jahitannya. Tetapi karena itu membentuk pola tubuh, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, nah, itu. Baik, saya akan contohkan, akan peragakan bagaimana sih cara memakai kain ihram. Nah, tentunya cara memakai kain ihram ini tidak ada ketentuan baku harus begini, ya. Banyak cara lah. Mungkin bapak-bapak sudah punya cara sendiri, ya. Yang penting tujuannya apa? Pertama, tidak melorot, ya. Yang kedua, tidak tersingkap auratnya, ya. Kenapa? Karena kita sudah tidak memakai pakaian apa-apa lagi untuk bapak-bapak, ya. Maka ini boleh dengan cara apapun, yang penting kita aman dari tersingkap aurat dan aman dari mungkin menghindari melorot dan sebagainya, ya. Jadi ketentuan seperti ini, ada 2 lembar kain di sini, ya. Akan saya contohkan bagaimana cara untuk memakai, ya. Sekali lagi tidak ada ketentuan baku, ya, tidak ada ketentuan dasar harus seperti nanti yang saya contohkan. Kalau bapak-bapak punya cara sendiri yang lebih praktis silahkan, ya. Tapi yang sering saya pakai, ya, ini kan saya peragakan. Nanti bapak-bapak juga bisa praktekkan. Ya. Ini kain pertama kita bagaimana cara memakai kain yang untuk sarungnya, ya, untuk izar yang di bawah. Yang biasa saya pakai dan udah teruji, insya Allah. Udah teruji, nggak bakalan melorot. Ya. Ini kita bentangkan seluas tangan kita membentang, ya. Kemudian tarik ke depan begini. Nah, ujung sebelah kanan, ya, ditaruh di luar. Atau di dalam sama aja, ya. Ujung kanan taruh di dalam misalnya, ya. Nanti sebaliknya juga bisa. Kemudian ujung kiri di luar, ya. Setelah itu, ya, kita pepetkan ke samping badan seperti ini. Setelah itu kita lilit, seperti ini, ya, lipat dan tinggal gulung seperti pakai sarung. Ingat, gulungnya bapak-bapak jangan sampai melebihi pusar, ya, karena pusar adalah aurat. Dan untuk bawahnya jangan sampai di bawah mata kaki, ya, harus di atas mata kaki. Yang pertama itu memang sunnah dianjurkan oleh Rasulullah. Yang kedua untuk menghindari keinjak sama teman-teman yang tawaf. Bayangkan kalau kita geser-geser nyapu tanah, nyapu lantai, kemudian diinjak oleh orang yang di sampingnya, apa yang terjadi? Wah, bahaya. Makanya ini di atas mata kaki, yang atasnya di atas perut. Di dalam pakai celana pendek aja. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh pakai pakaian yang lain, ya. Udah dikosongin. Kosong semua. Kosong semua. Oh iya, kanal ya tadinya. Ya, ini insya Allah Pak. Ya, insya Allah Pak nggak akan melorot. Oh, iya. Kalau takut melorot boleh dipakai ikat ya? pinggang. Pakai gitar. Ya. Baik. Dan ini kita melangkahnya itu bebas, Pak, ya. Kadang-kadang ada yang udah memakai kain ihram seperti ini, sarung, kemudian jalannya kayak pengantin, Pak. Ya. Susah itu kan. Ini akan menyiksa. Kalau ini insya Allah tuh, ya, melangkahnya bebas, ya, terus ini buat sholat, nggak akan tersingkap auratnya, ya, aman insya Allah. Ini cara yang untuk memakai sarungnya. Silahkan kalau mau pakai cara seperti ini, kalau ada cara yang praktis yang lainnya silahkan. Ini hanya sekedar memberikan contoh. Kemudian yang untuk selendangnya, untuk rida yang di atas. Ini simpel, ya. Jadi untuk selendangnya kita memakainya seperti ini. Dan pada asalnya kita memakai kain ihram itu dalam keadaan 2 pundak tertutup, ya. Pada asalnya kita memakai kain ihram itu dalam keadaan 2 pundak tertutup. Maka nanti ketika kita di Dzul Hulaifah, di Mikot, kita berikhram seperti ini, ya. Kita berikhram menggunakan dalam keadaan kedua pundak ditutup. Kapan posisi ittiba? Ya, ittiba itu artinya pundak kanan terbuka. Ini hanya ketika tawaf, bapak-bapak, ya. Ibu-ibu nanti diingatkan bapak-bapaknya kalau lupa. Ketika kita mau tawaf, kita buka pundak kanannya, ya. Nah, ketika kita posisi ittiba,
ya boleh kita sampirkan ke belakang. Kalau sama istri, boleh istrinya yang megangin dari belakang. Ya, itu kan. Nah ini kadang-kadang kalau posisi seperti ini, kita berdesak-desakan, kemudian jatuh lagi, ya, kegesek-gesek orang jatuh, ini kemudian sampirin lagi, ini, kemudian jatuh lagi, ya sampirin lagi, wah, kena muka orang, nyabet kepala orang. Maka boleh dimasukin Pak, boleh dimasukin ke dalam ini, ya. Kemudian pegang seperti ini, aman, ya. Apalagi nanti dibekali tas lembang, betul Ustaz? Ada tas lembang buat ngunci juga. Ini cara yang pertama. Dalam keadaan pundak kanan terbuka ketika tawaf. Dan ini sebenarnya disunahkan itu putaran 1 sampai ke 3. Dan kita dalam keadaan ramal. Apa asbabul wurudnya? Kenapa ini? Apa ini? Apa faedahnya ini apa? Kenapa dibukanya sebelah kanan gitu? Enggak sebelah kiri. Hah? Terus kenapa cuma 3 kali putaran yang disunahkan? Karena dulu Rasulullah dan para sahabatnya itu dibully, diejek sama orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu menonton orang lagi tawaf, rombongannya Rasulullah dan para sahabatnya tawaf itu ditonton sambil mengejek orang muslim itu orangnya sakit, orangnya berpenyakitan, kurus-kurus, lembek-lembek. Ya, maka Rasulullah menyuruh sahabatnya ya untuk membuka ini, menunjukkan kekarnya lengannya ya sambil berkeliling ya. Sampai 3 kali itu. Ramal ya, gagah kan kayak pasukan tentara, ini lengannya kekar. Maka setelah putaran keempat ternyata udah enggak ada. Maka kembalikan ya. Atau dikembalikan ketika sudah selesai 7 kali putaran ya. Ini cara memakai kain ihram. Sudah jelas? Faham? Ada yang belum paham cara memakai kain ihram? Insya Allah bisa semua ya. Ya, insya Allah bisa semua, mudah ya, praktis. Ya, kalau misalnya punya cara sendiri silahkan. Ini cara memakai kain ihram. Slide selanjutnya. Ya, untuk ibu-ibu ya, untuk pakaian ihram ibu-ibu itu tadi udah saya sampaikan bahwa pakaian ihram ibu-ibu bebas dan ada larangan khusus untuk ibu-ibu. Sebagaimana tadi saya sampaikan ada larangan khusus untuk laki-laki dan ada larangan khusus untuk ibu-ibu. Larangan ihram bagi ibu-ibu adalah nggak boleh memakai cadar dan kaos tangan. Ya, nggak boleh tuh saat berihram. Nah, kalau nanti khawatir lagi tawaf lihat laki-laki ajnabi, laki-laki asing, kadang-kadang bisa ditutup. Sebentar, buka lagi gitu ya. Nggak boleh ditutup. Ini, ya. Ibu-ibu make Pak. Yang larangan nggak pakai celana itu hanya bapak-bapak aja. Iya, kalau ibu-ibu pakainya biasa ya, nggak ada ketentuan. Larangannya ibu-ibu itu hanya 2, nggak boleh pakai nikob, ya, nggak boleh pakai cadar dan nggak boleh pakai kaos tangan. Lanjut. Ya. Baik. Yang dilakukan saat ihram. Ya. Kita berangkat dari hotel Pak nanti, ya. Kita berangkat dari hotel, kita sudah mandi di hotel ya. Kemudian kita menuju ke Miqat Dzul Hulaifah. Ya, sampai di Dzul Hulaifah, kita di sana kalau misalnya pas nyampe masjid lagi waktu sholat asar atau sholat zuhur, nanti tergantung ya. Kita berangkat ke Mekahnya jam berapa. Kalau pas misalnya sampai di Miqat ya, di Miqat Dzul Hulaifah waktu asar, maka kita ikuti sholat asar dulu. Ya. Kita sholat asar, kalau tidak maka kita kalau misalnya sholat udah bubar, kita sudah sholat asar udah di jamak ya, di di Masjid Nabawi, zuhur asar sudah di jamak qashar, maka kita sampai di Dzul Hulaifah itu sholat tahiyatul masjid ya, 2 rakaat ya. Setelah sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, kita kembali ke bis untuk ya berikhram. Nah, kita mulainya itu di bis. Kita sudah memakai kain ihram untuk bapak-bapak. Nah, ingat di sini, ingat ya. Kadang-kadang ada yang risih. Ya, dari hotel sudah diingatkan udah untuk bapak-bapak sudah siap pakai kain ihram. Masih ada, saya mah nanti lepas celana dalamnya nanti kalau udah di Miqat aja. Karena kayaknya semeriwing. Kena angin, takut masuk angin. Di bis dingin ya. Nah, ini
ada kejadian satu rombongan dengan saya. Pas sudah tadi maksudnya seperti itu. Aduh, saya kayaknya kurang nyaman nih nggak pakai celana dalam di bis dingin. Nanti ngelepasnya di mikot aja. Sampai di mikot itu dilupakan, ya. Karena apa? Di situ sibuk, banyak orang itu kan ya, berdesak-desakan, lupa kalau masih pakai celana dalam. Sudah sampai di Mekah baru bisik, aduh Pak, saya lupa masih pakai celana dalam, gimana nih? Maka yang seperti ini kita harus hindari ya. Nanti bapak-bapak biar nanti TL-nya mengingatkan. Ini bapak-bapak sudah siap belum? Masih ada yang pakai dalaman enggak gitu ya? Nanti diingatkan insya Allah. Baik. Kemudian kita bertalbiyah ya. Tadi udah sholat, misalnya sholat sunnah 2 rakaat ya. Tahiyatul masjid. Kalau misalnya pas lagi waktu sholat wajib. Nah, kemudian kita naik bis, disitulah kita berikrar ya. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi pertama labbaik Allahumma umratan. Ya, jadi kita berikrar, niat di situ ya, memulai niat. Dan setelah niat maka berlakulah larangan-larangan ihram ya. Apa larangan ihram ya? Kita lihat. Larangan ihram tidak boleh mencukur rambut ya. Enggak boleh mencukur memotong kuku ya. Rambut apapun, kumis ya, bulu ketiak dan lain-lain. Makanya tadi sudah disampaikan sebelum berihram ya, hal-hal yang perlu dilakukan seperti apa? Itu tadi mencukur. Maka karena ketika nanti sudah berihram semua itu terlarang ya. Suami istri halal hubungan, tapi ketika sedang berihram jadi haram ya, karena sudah berihram. Begitu juga dengan sholat. Sholat, makan minum itu halal ya, makan minum itu boleh. Tetapi kalau sudah berihram, sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, makanya yang tadinya halal menjadi haram, nggak boleh. Begitu juga dalam ihram, umroh. Suami istri halal ya, tapi jadi haram ketika sedang berihram. Jadi larangan nggak boleh memotong kuku, nggak boleh motong rambut, nggak boleh menutup kepala yang bersentuhan langsung. Nih pakai peci ini nggak boleh, ya pakai kopiah nggak boleh. Kemarin waktu Agustus itu cuaca masih panas. Di depan saya persis ada bapak-bapak berihram, makaikan ihram, gendong tas, rangsel, ya rangselnya nggak begitu besar. Kemudian di atasnya ditutupi pakai sorban. Dikejar-kejar tuh sama orang Saudi 2. Ya haj, berhenti gitu ya. Kamu mau ihram nggak boleh tuh pakai ini. Orangnya bingung, tengok ngomong apa ini ya. Si bapaknya nggak paham, saya kejar tuh. Saya nanya sama orang Saudinya, istri muskilah ya saya, katanya, udah kasih tahu nggak boleh pakai penutup kepala. Saya berhentiin, Pak, sebentar Pak. Bapak mau ihram, mau umroh, iya Pak, mau tawaf. Kenapa pakai itu Pak? Emang nggak boleh Pak, kan panas katanya. Waktu manasik nggak dikasih tahu? Enggak, nah itu kan. Ya. Ada travel yang seperti hal-hal yang seperti itu tuh nggak dikasih tahu. Ya. Atau bisa jadi mungkin dikasih tahu tapi mungkin kurang fokus gitu ya. Di sana karena panas ditutupin pakai sorban, ini nggak boleh ya. Termasuk larangan. Ya. Nanti kena dam kalau dilakukan. Ya. Baik, kemudian menggunakan apa? Mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh seperti baju, celana dan sepatu. Ini tadi udah saya sampaikan, nggak boleh memakai pakaian yang berpola dan untuk bapak-bapak nggak boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki, ya, pakai sendal. Kemudian menggunakan wangian. Ya, setelah memakai ihram kita nggak boleh memakai wangian untuk bapak-bapak, apalagi ibu-ibu. Ya, ibu-ibu nggak berihram aja nggak boleh pakai wangi-wangian, ya nggak boleh pakai parfum. Untuk bapak-bapak kalau mau pakai wangi-wangian semprotkan ke badan tapi sebelum ke mikot, sebelum berihram itu masih boleh. Kalau sudah berihram maka memakai wangi-wangian adalah hal yang terlarang. Ya. Kemudian memburu hewan darat yang dihalalkan. Mungkin kalau zaman dulu Rasulullah dan para sahabat itu kan berjalan melalui padang pasir ya, ada banyak buruan-buruan. Kalau kita mungkin sekarang nggak ada. Paling juga ada merpati. Ya. Nanti iseng-iseng merpati, nangkap merpati kejar-kejar ya, nah, itu nggak boleh. Ya. Kemudian memburu hewan darat, melakukan khitbah dan akad nikah. Nah, mungkin ini karena kepengin
bikin momen ya, ini mumpung lagi umroh, kita akan khitbah di depan Ka'bah. Boleh nggak? Nggak boleh ketika sedang berikhram. Kalau sudah tahallul hari besoknya nggak apa-apa di situ, mau menikahkan, mau khitbah boleh. Ini yang dilarang adalah ketika dalam kondisi berikhram. Ya. Kemudian berjima, hubungan intim. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang sekamar berdua ini. Kita kemungkinan kan dari Dzulhulaifah ke Mekah perjalanan naik kereta apa naik bis? Naik bis, itu sekitar 5 jam. Dan kita nggak langsung ke haram, nggak langsung tawaf, kita istirahat dulu di hotel. Kita check in ya, kemudian kita taruh barang-barang dulu dan kita siapkan untuk istirahat ya. Istirahat dulu mungkin setengah jam atau paling lama 1 jam baru mulai. Nah, ketika kita di kamar yang suami istri ya, dalam keadaan berdua dalam kamar, ingat ya, masih dalam keadaan larangan-larangan ihram. Ya, jangan sampai towel akhirnya lupa ya, sampai terjadi seperti itu dan seterusnya, maka ini pelanggaran ya. Hindari yang seperti itu. Ingat, nanti lupa ya. Aduh dingin ya. Ya, ini. Kenapa? Oh. Ya, juga jauh beda. Baik ya, ini larangan-larangan saat ihram. Lanjut. Kemudian yang dibolehkan saat ihram, pakai jam tangan boleh, ya. Pakai headset, cincin, sandal, kacamata, ikat pinggang, ya, dan sebagainya. Merubah posisi pakaian ihram, ya, bahkan mengganti pakaian ihram pun boleh. Mandi, ya, mandi misalnya dari Madinah capek tuh, mandi dulu sebelum ihram, mandi boleh, silakan. Tapi jangan pakai wangi-wangian. Ya. Hindari juga sabun. Di sana sabun hotel itu nggak wangi. Ya. Sabun yang bulat putih hotel itu nggak ada aromanya. Ya. Itu boleh pakai sabun. Baik, yang boleh. Terus selanjutnya. Nah, ini kita dari Dzulhulaifah sampai di Mekah, kita ke hotel dulu untuk istirahat, untuk pembagian kamar, kemudian menaruh barang-barang. Setelah istirahat cukup, ya setengah atau 1 jam, kita baru akan ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Ya. Dan tadi dari Dzulhulaifah, dari Miqat sampai ke Mekah dalam perjalanan kita dianjurkan untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus untuk bapak-bapak diucapkan dengan suara yang keras. Untuk ibu-ibu cukup lirih, cukup didengar telinga sendiri. Dan ingat, membaca talbiyah ini nggak harus dipandu, kebiasaan kita, ya. Kebiasaan kita orang Indonesia itu harus dipandu dulu, ya. Kadang-kadang di sana pembimbingnya atau mutawifnya udah capek setiap hari bawa jamaah, udah suaranya habis. Kita kalau nggak dia mulai dulu nggak mau, diem aja gitu. Maka bertalbiyalah sebanyak-banyaknya, ya. Kalau capek boleh nggak tidur? Boleh, karena 5 jam kan ya. Kita selingi dengan zikir, dengan doa juga sangat bermanfaat. Karena kita dalam keadaan safar, ya. Di mana kata Nabi SAW ada 3 doa yang tidak diragukan lagi diijabah, yaitu doanya orang yang madlum, ya, orang yang didolimi, doa orang tua kepada anaknya, dan doa orang yang musafir. Nah kita sedang dalam perjalanan, doanya dikabulkan, maka perbanyaklah doa, ya, doa, talbiyah, dzikir, doa, talbiyah, dzikir, gitu. Ya. Kalau capek tidur, ya. Dan jangan berjidal, ya. Tadi sudah disebutkan itu, ada rofath, ya, usuk, jidal. Ini walaupun tidak membatalkan umroh, tetapi mengurangi pahala umroh, akan merusak ibadah umroh kita. Yang sering terjadi itu suami istri. Pernah tahun 2017, satu rombongan dengan saya, suami istri bertengkar hebat. Suaminya sampai istrinya sampai ditempeleng sama suaminya. Nangis, ya Allah, kasihan. Ya, ini ujian kesabaran. Maka kadang-kadang dalam perjalanan ini ada hal-hal, ada ujian-ujian yang menuntut kita sabar.
ya. Kita sedang beribadah, ya kita ingat kita ke sana itu dalam rangka untuk ibadah. Maka dalam ibadah nanti ada gangguan-gangguan, ada hal-hal yang akan menguji kesabaran kita. Ingat kalau lagi misalnya kayak tadi tuh yang suami istri bertengkar sampai istrinya ditempeleng. Gara-garanya apa? Saya tanya, kenapa Pak sampai menempeleng itu? Ya habis gimana? Dibilangin. Kita ajak sholat, namanya kita suami istri kan kepengen jalan bareng ke masjid. Ayo berangkat bareng. Ini enggak, berangkat sama teman-temannya. Enggak izin lagi sama saya. Dicari-cari enggak ada, dihubungi susah. Belanja terus ya. Bagi ibu kan senangnya belanja. Ya udah sabar ya. Udah akhirnya saya suruh minta maaf, saling maafkan. Nah ini, maka berjidal kadang-kadang suka gitu, berbantah-bantahan ya. Berbantah-bantahan, oh ini enggak boleh, ini seperti ini boleh, ini boleh. Nah, ini kita hindari ketika sedang berikhram, ketika sedang beribadah di sana, beribadah umrah. Nah, baik. Nah, kita dari hotel akan menuju ke masjid untuk tawaf, Masjidil Haram. Ya, kita keluar dari hotel, ya, membentuk formasi barisan nanti terserah diatur sama TL nanti ya, sama tour leader. Nanti bapak-bapak di mana, ibu-ibu di mana, yang suami istri seperti apa. Mana TL di depan atau mutawif di belakang, ya, nanti akan diatur formasinya seperti apa, dan kita keluar dari hotel dengan membaca apa lagi? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, dari hotel tuh. Dari hotel mau menuju masjid kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus sampai Masjidil Haram. Kapan berhenti? Berhenti ketika melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah kita berhenti bertalbiyah. Dan jangan lupa adab-adab memasuki masjid ya. Bukan hanya Masjidil Haram. Ketika kita masuk masjid di tempat-tempat ini juga kita ketika masuk melangkah dengan dengan kaki kanan, masuk dengan kaki kanan, membaca doa, hafal semua Bapak-bapak, Ibu-ibu. Doa masuk masjid, tadi udah disebutkan di slide video. Doanya apa, Pak? Doa masuk masjid Ibu, hafal? Hafal ya Bu ya? Nggak pernah ke masjid? Wah, selalu di rumah. Jadi nggak tahu doanya Bu? Jadi doa masuk masjid itu ya bisa langsung singkat, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu doa masuk masjid. Kalau keluarnya apa? Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya, itu doa. Jangan lupa ya. Jangan lupa baik di Masjidil Haram maupun di masjid ini, di masjid yang lain ada adab masuk masjid ya, yaitu membaca doa, melangkah masuk dengan kaki kanan dan membaca doa ya. Apa? Tadi doanya apa? Itu kan lupa lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Baik. Kemudian kita masuk masjid. Nah, sampai kemudian masuk masjid kemudian kita menuju Ka'bah. Ya, kita anggap ini Ka'bah ya untuk contoh aja, replika ini. Ya. Misalnya kita nyampe di rukun rukun Syam, rukun Irak ini ya. Karena rukun Hajar Aswad di sini, itu kita nggak boleh langsung begini ya Bu. Tapi kita harus mengikuti arus ya. Jangan sampai kita arus ya. Kemudian sesampai kita di Hajar Aswad, nah kita baru memulai itu. Nah ini Hajar Aswad di sini Bu ya. Posisi Hajar Aswad di sini. Nah nanti pembimbing ya atau mutawif itu akan mengarahkan kita. Kalau kita posisinya sudah di Hajar Aswad, maka di sini kita akan niat tawaf 7 kali putaran, ya. Kemudian lurus dengan Hajar Aswad. Kalau nggak bisa lurus Hajar Aswad, di sini biasanya ada polisi yang bergantungan nih, tentara ya, di sini. Kalau nggak bisa ngelihat Hajar Aswadnya, kita di sana itu ada lampu hijau, Pak. Di lantai 2 masjid itu ada lampu hijau, di situ tanda lurus dengan Hajar Aswad. Ya. Dan nanti pemandu akan memberikan isyarat. Sampai Hajar Aswad disunahkan itu untuk mencium. Kalau bisa. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Ya. Karena kalau kita berusaha mencium Hajar Aswad dengan menyakiti orang, maka justru itu
ya, dilarang, hal yang dilarang. Maka kalau bisa mencium, kalau nggak bisa mengusap. Ya, tadi disebutkan dulu Rasulullah itu pakai tongkat, ya, pakai tongkat, Hajar Aswad, kemudian tongkatnya dicium. Kalau kita bisa berhasil mengusap Hajar Aswad, kemudian kita cium tangannya, ya, Bismillah Allahu Akbar. Ya. Kalau kita mencium nggak bisa, apalagi mencium ya, mengusap pun nggak bisa, ya, karena memang kita nggak usah dulu lah. Kalau misalnya kita kepengen penasaran banget nih, mau mencium Hajar Aswad, silahkan nanti tawaf sunnah, tawaf hari berikutnya, ya. Kalau penasaran, saya penasaran juga. Apa sih masa berkali-kali umroh belum pernah nyium Hajar Aswad. Saya berusaha, walaupun nanti pada sakit setelahnya, injak-injak. Saya bisa nyium, alhamdulillah. Tapi pas sudah masuk ke Hajar Aswad, sudah nyium, mau bangunnya susah banget. Ditimpa dari belakang, nggak bisa bangun, ya Allah, susah. Sampai sesak napas, ya. Itu Hajar Aswad. Baik, kalau bisa mencium, kalau nggak bisa mengusap, kalau nggak bisa, yaitu dengan isyarat aja. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Dan gak usah dikecup tangannya. Nanti ibu, bapak-bapak akan lihat tuh. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, gak perlu, ya, cukup isyarat, ya. Kemudian kita berputar. Nah, putaran pertama. Ingat, bapak-bapak tadi posisi kain ikhramnya apa? Ittiba, ya, posisi pundak kanan terbuka. Kalau memungkinkan putaran pertama dan kedua, bapak-bapak itu ramel, ya, lari-lari kecil. Kalau nggak memungkinkan, udah cukup jalan biasa, ya. Kita keliling, kita boleh berzikir apa saja. Nggak harus baca ini, itu yang ditentukan dalam buku-buku itu. Putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini. Dan nggak harus dipandu. Ini yang kadang-kadang mengganggu. Ya. Allahumma inni as'aluka. Ya, terus dipandu, itu mengganggu yang lain. Yang lain ada yang lagi berdoa sambil nangis, ya, lagi mengadu kepada Allah, diganggu sama itu. Nah ini kita jamaah Alif Travel jangan sampai seperti itu, ya. Kita sudah berilmu. Kita mutar, apa yang dibaca silahkan baca sebisanya. Perbanyak doa, ini kan mustajab, tempat-tempat mustajab. Kita mengadu pada Allah. Dengan bahasa kita lebih komunikatif, ya. Bisa juga berzikir. Ada kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Boleh baca itu. Boleh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Boleh baca ini. Tapi enggak usah juga dilagukan. Lagi-lagi orang Indonesia ini bikin caper, cari perhatian. Bacaannya dilakukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan suara yang sangat kenceng, mengganggu yang lain. Kadang-kadang ada kayak dirijennya tuh sambil jalannya mundur. Ini zamannya, ya Allah, ini orang Indonesia, orang-orang luar melihat ini orang mana sih? Filipina apa Indonesia? Oh Indonesia, bikin malu, ya. Kita jauh-jauh dari Indonesia, mengeluarkan duit banyak, tapi ibadahnya seperti itu, ya. Makanya alhamdulillah kalau kita kenal travel yang memperhatikan syariat, alhamdulillah, nggak sia-sia. Baca seperti itu, ya. Jadi nggak ada ketentuan bacaan. Putaran pertama, mau berdoa, mau baca Al-Quran, yang hafiz, baca Al-Quran, baca, ya. Baca surat-surat pendek, baca surat-surat panjang, terus, ya. Putaran pertama, ya. Kecuali dari apa tadi rukun Yamani, ya, rukun Yamani boleh mengusap tapi nggak dicium, nggak usah. Ada yang sepanjang ini bergelantungan di Ka'bah terus, ada yang diusap-usapin di sini, nggak tahu apa ngambil wanginya atau gimana, tapi kebanyakan ngambil tabarruk berkah gitu ya, digosok-gosokin ke sini. Sepanjang putaran merayap terus di Ka'bah. Ada untungnya sih, kalau kita mepet ke Ka'bah, apa coba? Jaraknya dekat, ya, sini lebih cepat nih. Tapi kalau semakin ke sini semakin jauh, apalagi ada yang pakai kursi roda, apalagi yang pakai kursi roda di atas, itu mungkin 7 kali putaran di sini, di atas baru 1, sangat melelahkan. Ya.
Nah, ini putaran pertama sampai di rukun yamani baru ada ketentuan bacaan yaitu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nih, doa satu-satunya doa yang ditentukan yaitu di antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Kemudian sampai di Hajar Aswad, ini berarti tadi satu putaran. Ya. Kemudian sampai di rukun Hajar Aswad kita memberikan isyarat lagi, Bismillah, Allahu Akbar. Dan ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, umroh ini bukan ibadah jamaah. Ya. Artinya apa? Artinya ketika di depan misalnya pembimbing itu sudah lurus, Bismillah, Allahu Akbar. Yang di belakang yang belum nyampe jangan ikut-ikutan, Bismillah, Allahu Akbar. Ya, kenapa? Karena belum sampai Hajar Aswad. Jadi batasnya itu dari Hajar Aswad. Yang saya lihat seperti itu. Di depannya pembimbingnya karena jamaahnya banyak ya. Di depan ustadznya sudah Bismillah Allahu Akbar. Wah, di belakang ikut-ikutan. Bismillah Allahu Akbar. Bahkan ada yang fokusnya ke lampu hijau. Bismillah Allahu Akbar. Subhanallah ya. Baik. Ini dari putaran dari rukun yamani ke Hajar Aswad kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini putaran berarti satu putaran. Anggap kita sudah 7 ya, enggak usah ini karena sama putaran kedua ya gitu. Diulang-ulang bacanya. Ya, berdoa, apa lagi nih? Putaran kedua baca apa lagi? Bapak diulang-ulang. Doa diulang-ulang. Kita tadi udah doa apa saja, udah keluarkan segala unek-unek, segala kebutuhan kita. Dan hajat masing-masing orang enggak sama. Makanya enggak harus doanya sama, ya. Pembimbingnya minta apa, kitanya ikut apa, ustadznya doanya mungkin lain. Enggak harus sama doanya ya, masing-masing orang punya hajat sendiri-sendiri, enggak bisa sama. Jadi doa itu enggak sama, kita masing-masing punya kebutuhan sendiri. Ya. Baik, kita putaran kedua, ketiga dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian setelah selesai kita kemana? Menuju makam Ibrahim. Ya. Posisi kain ikhram untuk bapak-bapak dikembalikan, ya, pundaknya ditutup. Kalau bisa, setelah sampai makam Ibrahim, ya, kita menuju makam Ibrahim dengan mengucapkan wattakhadhu min maqami Ibrahima musalla. Kemudian sholat di sekitar makam Ibrahim. Kalau memungkinkan kondisinya, kadang-kadang kan padat tuh. Kalau nggak memungkinkan, di belakang makam Ibrahim, boleh di sebelah kanannya, boleh di sebelah kirinya, boleh agak jauh, yang penting masih di dalam Masjidil Haram dan belum tawaf. Ya. Jadi setelah tawaf itu kita sholat dulu 2 rakaat di sekitar makam Ibrahim. Ya, dengan kita jalan menuju makam Ibrahim, baca wattakhadhu mim maqami Ibrahima musalla. Sampai di makam Ibrahim kita sholat 2 rakaat yang ringan. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu kita berjalan nanti menuju mas'a. Sebelum mas'a, ya sebelum tempat sa'i itu ada sebelah kiri dari keluar Ka'bah itu setelah tawaf itu di situ banyak trim air zam-zam. Ya. Kita disunahkan untuk minum air zam-zam. Ya. Minum air zam-zam ya, minum kan tadi udah tawaf 7 kali ya, capek ya. Kita minum dulu air zam-zam untuk menyegarkan, untuk memulihkan kekuatan. Kita basahi kepala boleh, ibu-ibu basahi kerudungnya boleh ya. Dan air zam-zam ini adalah air yang berkah. Sebaik-baik air di muka bumi adalah air zam-zam. Dan air zam-zam ini adalah obat dari segala obat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung peminumnya. Ya. Maka berdoa ketika minum zam-zam itu. Ya. Ada doa yang masyru', bisa doa yang lain, enggak harus doa itu. Hafal doa minum zam-zam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in. Itu boleh baca itu. Kalau enggak bisa, enggak hafal doa itu, boleh doa kita sendiri, bahasa kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah,
mudahkanlah urusanku, ya Allah. Doakan keluarga, doakan anak-anak kita, doakan orang tua kita saat minum zam-zam. Ya, ya udah. Setelah minum air zam-zam, kita menuju mas'a, menuju tempat sa'i. Menuju tempat sa'i. Kita menuju tempat sa'i ya dengan membaca ya, abda'u bima bada Allahu bih. Ya. Kemudian menaiki bukit Sofa, ya kita membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Waduh, doanya panjang gak hafal. Gimana kalau pendek aja? Boleh pendek. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, cukup sampai situ boleh. Ya. Kalau mau dilanjutkan satu ayat full, penuh ya silahkan kalau hafal. Sekarang masih ada waktu kalau mau dihafalin, hafalin. Ya, baik. Kita menaiki bukit Sofa. Di bukit Sofa ya, kita naik bukit Sofa, kemudian kita menghadap ke kiblat. Ya, kita menghadap ke kiblat, kemudian kita bertakbir 3 kali ya, menghadap kiblat. Misalnya sofanya di sini ya. Ya. Sofanya sini aja lah misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjasa wa'adah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kita berzikir seperti itu, kemudian kita berdoa. Selingi dengan doa kita, ya kita mau berdoa apa silahkan ya. Berdoa, perbanyak doa di situ. Karena Rasulullah di situ mencontohkan doa lama di situ ya, di Bukit Sofa ini. Ya. Kemudian setelah kita membaca doa dengan bahasa kita, kebutuhan hajat kita ya, pasti nggak sama doanya. Antara yang satu dengan yang lain beda-beda ya. Maka setelah kita selesai doa, kita kemudian berzikir, bertakbir dan berzikir lagi. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih posisi menghadap kiblat ya. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian kita berdoa lagi. Udah berapa kali? 2. Kita berzikir 2 kali, kemudian kita doa lagi. Nah setelah itu kita berzikir lagi, setelah kita doa, berzikir lagi yang ketiga ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kemudian kita turun menuju Bukit Marwah ya. Apa yang dibaca ketika kita sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah? Tidak ada ketentuan bacaan juga ya. Silahkan baca zikir apa saja, silahkan baca doa, silahkan baca Al-Quran ya. Terserah ya, mau baca doa apa saja, tidak ada ketentuan. Maka nanti antara Bukit Sofa dan Marwah di situ ada tanda lampu hijau ya. Di tanda lampu hijau itu untuk bapak-bapak disunahkan untuk ramal, untuk lari-lari kecil ya. Biarinlah ibu ditinggal dulu ya, lari-lari kecil. Ini sepanjang jalur hijau, ada lampu hijau di atas. Mungkin kurang lebih berapa ya, 50 meteran lah jaraknya. Kita lari di situ ya. Setelah lewat ini kita tunggu ibu. Terus. Kemudian kita jalan sampai di Bukit Marwah. Berapa kali putaran? 1. Jadi putaran dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1, berarti kalau 7 kita selesainya di Bukit mana? Sofa apa Marwah? Di Bukit Marwah. Kalau ada hitungan ke-7, kok saya udah hitung 7 adanya di Bukit Sofa, itu udah pasti salah. Pasti salah ngitung. Ya. Baik, ini kita sampai Bukit Marwah. Apa yang dilakukan di Bukit Marwah? Yang dilakukan di Bukit Marwah tidak beda, sama persis seperti apa yang kita lakukan di Bukit Sofa. Kita menghadap kiblat, kemudian berzikir, bertakbir 3 kali, kemudian baca zikir tadi. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian doa ya. Doa lagi.
Selesai doa, diselingi doa, baca takbir lagi, baca zikir itu lagi sampai 3 kali, baru kita turun dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Ya. Nanti dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa juga ada tanda hijau tuh, ya, yang dianjurkan untuk bapak-bapak lari-lari kecil, ramel. Ya. Kemudian kita naik lagi ke Bukit Sofa. Udah berapa kali? 2 kali putaran. Ya. Sama seperti itu, terus berulang-ulang, ya, sampai 7 kali putaran. Kita 7 kali putarannya berada di mana? Di Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah, apa yang kita lakukan? Ya, langsung keluar pintu kanan masjid. Langsung keluar dari Bukit Marwah. Enggak usah sholat di situ. Kadang nanti bapak-bapak di bawah ada yang sholat di situ, coba dalam keadaan itu orang sholat, ya, dilangkah-langkahin orang, ya, jadi terhina. Dan itu nggak ada syariatnya. Setelah selesai sa'i itu kemudian sholat di situ, ya, berdoa lagi, udah selesai, langsung keluar. Apa yang dilakukan? Tahallul, ya. Dan ingat, tadi udah saya sampaikan di awal, jangan tahallul di Bukit Marwah. Karena apa? Karena di situ pertama untuk ibu-ibu agak aurat, ya. Di Bukit Marwah berkumpulnya banyak orang, ya, laki perempuan campur. Kalau sampai ibu mengeluarkan rambutnya itu rambut aurat, ya, nggak boleh. Ya. Walaupun di situ banyak yang nawarin. Ada orang Indonesia juga buat syarat dulu. Ada yang pernah ngomong seperti itu. Pak, buat syarat dulu Pak, digunting. Oh, nggak bisa, ya. Itu malah justru nanti pelanggaran. Kita belum tahallul digunting sedikit, sama aja kita melanggar larangan-larangan ihram, memotong rambut. Untuk ibu-ibu saya anjurkan nanti tahallulnya di hotel. Ya. Tapi ingat masih berlaku larangan-larangan ihram sebelum tahallul, sebelum motong rambut. Untuk ibu-ibu cukup sepanjang ruas jari. Jadi kalau ibu-ibu rambutnya panjang bisa dipotong sendiri. Ya, kumpulin, ya, jadikan satu, gunting ujungnya, pres. Ya. Ini rambut yang digunting ini akan menjadi saksi kita. Setiap lembarnya menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Untuk bapak-bapak langsung ke salon, langsung ke barbershop. Biasanya nanti ketika keluar dari Bukit Marwah kanan, ya, mengelilingi samping masjid, kanan lagi di situ sudah banyak calo. Calo tukang syukur maksudnya. Ayo botak. Orang-orang India, orang Pakistan udah hafal itu. Botak, udah hafal botak, ya. Harganya berapa? Biasanya 10 riyal 1 orang. Tapi kalau rombongan banyak ada diskon, 15 riyal 2 orang. Gitu. Kadang-kadang kalau yang nggak tahu ada yang 30. Kasihan itu kemarin pas jamaah saya diminta 30 riyal. Aduh, antum jauh sih dari saya. Ini saya malah gratis. Biasanya TL itu gratis. Udah berapa rombongannya udah didiskon, ya, 15 riyal 2 kepala, gundul. Ya. Dan itu tadi keutamanya adalah digundul, ya. Bapak-bapak jangan sayang gundul rambut, ya. Bapak walaupun gundul tetap gunawan, gundul tapi menawan. Ibu-ibu istrinya nggak akan pangling, ya. Cintanya nggak akan berubah. Jadi kita gundul. Kenapa? Ada keutamaan ketika cukur gundul. Dan ini hanya berlaku di umroh dan haji. Kita kalau cukur gundul di luar umroh dan haji nggak ada pahalanya. Tapi kalau ini pahalanya sangat luar biasa. Bahkan dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Maka ketika tahallul dengan para sahabat, Rasulullah itu berdoa dalam riwayat lain, tadi disebutkan oleh Ustadz kita, ya, rahimanillah. Iya. Di riwayat lain disebutkan, Allahumma fir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang cukur gundul. Kemudian sahabat yang merasa cukurnya cuma pendek menyela, ya Rasulullah wal muqassirin. Ya Rasulullah, doakan juga dong orang yang cukur pendek. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma fir lil muhalliqin. Ya Allah, berilah rahmat kepada orang-orang yang cukur gundul. Sahabat bengong lagi, ya Rasulullah lil muqassirin. Ya. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma fir lil muhalliqin. Berapa? 3 kali. Sahabat menyela lagi, ya Rasulullah lil muqassirin. Baru Rasulullah mengatakan wal muqassirin, dan orang yang cukur gundul juga. Ya. Maka itu keutamanya, maka silakan mau pilih yang mana. Mau gundul, mau cukur pendek,
Asal jangan cuma cekrik. Ya itu nggak ada contohnya. Karena banyak yang nanti akan lihat seperti itu. Ya, cukurnya cuma segini, sayang banget. Karena rambutnya indah mungkin ya. Padahal nanti rambut juga akan tumbuh lagi. Dan rambut akan menjadi saksi setiap helai rambutnya coba. Subhanallah. Ya. Jangan sayang. Kalau disuruh cukur gundul aja nggak mau, bagaimana dengan perintah-perintah yang lebih berat? Nah itu standarnya seperti itu. Baik. Ketika sudah bertahallul, maka selesailah sudah rangkaian ibadah umroh kita. Dan hal-hal yang tadinya menjadi larangan ketika berihram, maka setelah cukur sudah menjadi halal. Ya. Suami istri yang sudah suaminya dendam masuk kamar, silahkan mau tinju-tinju. Ya, seperti itu. Jadi larangan-larangan yang tadinya diharamkan ketika sedang berihram, maka akan menjadi halal ketika sudah bertahallul, ya, karena tahallul itu artinya menghalalkan, ya, penghalalan. Ya. Yang tadinya dilarang menjadi halal setelah cukur, ya, seperti itu. Dalam sholat ada nggak tahallulnya? Tahallulnya juga ada dalam sholat. Apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika dalam sholat nggak boleh berbicara, nggak boleh makan minum. Nah, setelah salam boleh. Nah, itu tahallulnya dalam sholat, membaca salam kanan, membaca salam kiri. Itu tahallul. Dalam umrah cukur. Nah, seperti itu, Pak.